channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Di kelas 2, subtema 2 pembelajaran 4. Jadi simak videonya dengan baik ya, supaya nanti anak-anak mudah mengerti dan paham apa yang nanti Bapak jelaskan di dalam pembelajaran kali ini. Nah, di sini perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Nah, di pembelajaran kita kemarin ya anak-anak, di pembelajaran 3, Bapak sudah pernah menjelaskan, membahas tentang Siti dan teman-temannya yang mempersiapkan diri atau mempersiapkan tarian untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, gerakan tarian ini adalah yang pertama gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu diteguk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Nah, yang ini anak-anak, kepala yang satu menoleh ke kanan dan yang satu menoleh ke kiri. Tangan satu diteguk, yang ini tangan satu diteguk dan tangan satu diluruskan. Setelah itu kaki melangkah disilangkan, yang ini secara bergantian. Terus gerakannya yang kedua, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak membuka dan tangan lurus ke bawah. Ini tangannya lurus ke bawah, telapak tangannya terbuka. Kaki bergeser secara menutup, jempol bertemu jempol, lalu membuka yang ini. Jempol ketemu jempolnya, lalu dibuka. Ini anak-anak tariannya. Nah, lakukan tarian bersama dengan teman. Kita akan menari, bergembira, berkumpul. Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Nah, di sini ada nyanyian Gembira Berkumpul yang judulnya Gembira Berkumpul. Nah, untuk lagu Gembira Berkumpul ini anak-anak bisa cari di channel YouTube Media Pembelajaran juga ya. Lagunya sudah ada di sana, jadi anak-anak tinggal mencarinya saja. Nanti bisa dinyanyikan di rumah. Terus kita lanjut. Nah, sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu Gembira Berkumpul. Nah, sekarang kita mencari kalimat ajakan lagi. Di pembelajaran kemarin juga Bapak sudah sering kali menjelaskan tentang kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan itu ada kata ayo, ada kata mari, dan di akhir kalimat itu ada tanda seru. Nah, sekarang kita cari di dalam lagu atau nyanyian Gembira Berkumpul yang manakah di antara teks ini termasuk kalimat ajakan. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ayo kawan berkumpul. Nah, di sini adalah kalimat ajakan. Kenapa kalimat ajakan? Karena di awal kalimat ini ada kata ayo kawan berkumpul. Nah, berarti ini adalah salah satu kalimat ajakan. Apakah ada lagi? Tidak ya anak-anak, tidak ada kata ayo lagi, dan tidak ada kata mari, dan tidak ada kalimat yang berisi tanda seru. Cuman yang ini saja. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Bapak punya gambar, tolong diperhatikan apa yang dilakukan Udin dan teman-teman. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, di sini mereka sedang bekerja sama, bekerja kelompok, atau bergotong royong. Ini mereka sedang mempersiapkan atau menghias tempat mereka nanti untuk pentas. Nah, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Nah, apakah manfaatnya jika kita ini bekerja bersama? Manfaatnya adalah pekerjaan kita akan terasa ringan, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Terus yang ketiga, mempererat persaudaraan. Dan yang keempat, mempererat kerukunan. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan secara bersama-sama adalah hal yang baik. Makanya anak-anak kalau bekerja dengan teman harus saling membantu,
satu sama lain supaya pekerjaannya cepat selesai dan terasa ringan. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, di sini Bapak mempunyai 3 bilangan. Yang pertama bilangan 482 dan bilangan yang kedua 358 dan bilangan yang ketiga 532. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar dan dari terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dulu dari angka ratusannya. Nah, ini angka ratusannya ya anak-anak. Bilangan yang ini angka ratusannya angka 4, yang ini angka 3, dan yang ini angka 5. Nah, jika angka ratusannya berbeda, maka langsung saja kita urutkan. Nah, di sini kan berbeda ya anak-anak. Di sini angka 4, di sini angka 3, dan di sini angka 5. Jadi kita langsung saja urutkan. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang paling kecil dulu sampai yang terbesar. Nah, di antara ketiga ini manakah yang paling kecil? Ya, betul sekali. Yang paling kecil adalah 358. Setelahnya itu 482. Nah, setelahnya itu 532. Nah, inilah urutan yang terkecil dari bilangan-bilangan ketiga bilangan. Nah, setelah itu kita akan urutkan ini dari yang terbesar ke terkecil. Nah, yang terbesar adalah 532, yang setelahnya itu 482 dan 358. Nah, ini adalah urutannya dari besar ke terkecil. Nah, selanjutnya, di sini Bapak punya contoh lagi 3 bilangan. Yang pertama 482, yang kedua 458, dan yang ketiga 432. Nah, kita lihat dulu ratusannya. Nah, di sini ratusannya semua angka 4 ya anak-anak. Ini angka 4, ini angka 4, dan angka 4. Jadi yang kita bandingkan sekarang adalah angka puluhannya. Nah, kita lihat dari angka ratusannya dulu. Nah, kita lihat angka ratusannya sama semua. Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Nah, kita lihat puluhannya. Di sini angka 8, di sini ada angka 5, dan di sini ada angka 3. Nah, jadi sudah berbeda ya anak-anak. Nah, jika puluhannya berbeda, langsung saja kita urutkan. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di antara ketiga bilangan ini, manakah yang paling kecil? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang paling kecil adalah 432. Setelahnya itu 458. Setelahnya itu 482. Nah, inilah urutannya dari terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita sebaliknya. Kita urutkan dari terbesar ke terkecil dari ketiga bilangan ini. Yang pertama 482 yang paling besar. Setelahnya itu 458. Setelah itu 432. Nah, ini adalah urutan dari yang besar ke terkecil. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak punya 3 contoh bilangan lagi ya, supaya anak-anak lebih mengerti lagi. Nah, di sini Bapak punya lagi 3 bilangan, yaitu bilangan 482, bilangan 481, dan 483. Nah, di sini nilai ratusan dan puluhannya sama semua ya anak-anak. Di sini 4, di sini 8. Yang bilangannya ini juga di sini 4, di sini 8. Yang bilangan ini juga ratusannya 4 dan puluhannya 8. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengurutkannya ini? Seperti biasa ya anak-anak, kalau ratusannya sama dan puluhannya sama, maka yang kita ratusannya puluhannya sama, maka yang kita lihat adalah satuannya. Itu ya anak-anak. Jika satuannya berbeda, langsung saja kita urutkan. Nah, di sini kita lihat satuannya berbeda, di sini 2, di sini 1, dan di sini 3. Jadi kita bisa langsung mengurutkannya. Nah, sekarang kita akan urutkan ketiga bilangan ini dari terkecil ke terbesar. Nah, dari anak-anak mungkin ada yang tahu mana yang paling kecil dulu. Betul sekali, yang paling kecil adalah 481. Nah, terus yang kedua 482. Nah, terus yang terakhir 483. Nah, sekarang ini dari terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita balik dari besar ke terkecil. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu juga. Ya, betul. Yang terbesar adalah 483. Terus selanjutnya adalah 482. Dan yang terakhir 481. Nah, inilah urutan bilangan dari terbesar
sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar tumpukan buku ya anak-anak, ada 3 tumpukan buku. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sekarang kita hitung tumpukan buku yang pertama. Berapakah jumlahnya semua ini? Nah, di sini ada satu tumpuk buku yang dimana jumlahnya 100. Nah, karena ada 2 di sini berarti nilainya 200. Dan di sini ada 2 tumpuk buku juga, puluhan. Satu tumpuk ini nilainya 10. Jadi karena ada 2 berarti nilainya 20. Dan di sini ada satu buku yang dimana nilainya satuan ya anak-anak, jadi 1. Jadi jumlah semuanya ini jika ditambahkan buku ini adalah 221. Nah, di gambar kedua juga itu ya anak-anak. Di gambar kedua ini tumpukan yang ini nilainya adalah 100. Nah, di sini ada 2 berarti ada 200. Di sini puluhannya ada satu tumpuk berarti nilainya 10. Dan di sini satuannya ada 2 berarti nilainya 2. Jadi jika ditambahkan semua buku ini jadi jumlahnya 212. Nah, yang gambar yang terakhir, gambar yang ketiga, di sini ada satu tumpuk buku yang nilainya ratusan, berarti nilainya 100. Di sini ada 2 tumpuk buku puluhan, berarti nilainya 20. Satu tumpuk ini nilainya 10 ya anak-anak. Jika ada 2 berarti 20. Dan ada 2 tumpuk buku satuan, berarti nilainya 2. Jika ini ditambahkan, maka nilainya adalah 122. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengurutkan gambar ini mulai dari yang terkecil. Nah, di antara bilangan ini, ketiga bilangan ini, manakah yang terbesar? Yang terkecil. Nah, kita lihat anak-anak ratusannya. Di sini ratusannya sudah berbeda ya. Yang pertama 2, yang gambar kedua nilai ratusannya 2, dan gambar yang ketiga ini yang terakhir nilainya 1 sudah berbeda. Jadi anak-anak tinggal mengurutkannya saja. Mana yang terkecil? Bagus, betul sekali. Yang terkecil adalah 122. Nah, selanjutnya 212. Nah, selanjutnya 221. Nah, inilah urutan gambar di atas jika dijumlahkan dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi begitu ya anak-anak, cara mengurutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar maupun dari terbesar ke terkecil. Baik anak-anak, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 2 pembelajaran 5. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa jika video ini bermanfaat di-share ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari media pembelajaran.